udah keras nih. Ini dia di dalam, padahal madu sudah penuh, dan anaknya di dalam sudah terperangkap. Di video kali ini saya membahas tentang apikalis ya, risikonya pakai botol kaca. Banyak teman-teman yang sudah bertanya sama saya. Memang ada di video sebelumnya saya ada pernah membahas ya tentang masalah pemakaian botol kaca ini terperangkapnya anak-anak lebah ya, anak-anak lebah yang baru netas atau yang masih muda. Ya, kalau yang sudah indukan lebahnya itu sebetulnya tidak terjebak, hanya anaknya saja yang masih baru menetas, itulah yang terjebak di dalam botol. Jadi di video ini saya berikan solusi atau cara untuk mengatasi tentang kejadian seperti itu ya, supaya anak lebah kita itu enggak mati atau enggak terperangkap di dalam botol. Simak video ini sampai habis supaya tidak bertele-tele lagi atau bertanya-tanya lagi ya gimana cara mengatasinya dan kok bisa terjebak dia di dalam botol. Nah, di sini ini apikalis atau Bingham ya, yang kita suplai botol beberapa minggu kemarin, dan di sini pun terjadi juga sama saya, soalnya ini udah beberapa hari nggak saya kontrol ya. Dan terlihat ada satu botol madu yang sudah terperangkap anaknya ya, anak lebahnya. Mari kita lihat sama-sama. Oke. Nah, itu dia penglihatannya. Ini sudah banyak yang sudah dia berisi ya, berisi madu semua ini. Ini madu, tuh madu, itu madu, dan ini dia. Nah, ini dia ada yang terperangkap di dalam. Oke, langsung biar saya angkat ya, biar lebih jelas. Ini dia pun lagi ngisi madu, nggak tahu dia ada kawannya di dalam yang terperangkap ya. Saya isikan, dia tetap mengisi terus. Ngambilnya agak susah ya, udah keras nih. Ini dia di dalam, padahal madu sudah penuh, dan anaknya di dalam sudah terperangkap. Oke, kita lihat dulu madu-madu yang sudah dia isi ya. Tuh, kalau kita hitung ada berapa botol ini yang sudah full. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, berarti 24 botol ya. Kalau kita ikuti dia di milinya, 24 botol berarti sekitar 200 mili ya, lebih 200 mili ya. Kita dapatkan madunya. Nah, ini cara mengatasinya sebetulnya sangat gampang ya teman-teman ya, sangat gampang ya. Sebetulnya ini karena ada, nggak saya cek sekitar 4 hari ya, nggak saya kontrol. Jadi ini pertamanya kemarin sebetulnya karena posisi botolnya yang baru ini keadaan licin dia ya, keadaan licin karena si lebahnya atau si pekerja lebahnya itu belum dia mengisikan getah atau propolis di dalam botolnya, belum dia tempel lagi ya. Jadi posisi botol tuh masih licin. Nah, kebetulan juga pas saat itu ada anakan atau anak lebah yang baru netas ya. Nah, yang baru netas, jadi dia masuk bermain di dalam botol ini. Mungkin dia pikir dia mau mencari makanan, rupanya di dalam ini masih belum ada makanannya. Nah, setelah dia udah masuk, dialah terperangkap. Datang si induk lebahnya karena dia lagi pengerjaan ini juga membuat propolisnya ini, dia mengisi madu. Nah, dia mengisi madu, sementara anaknya itu belum keluar dari dalam, sehingga dia si anak tadi terperangkap
dan nggak bisa keluar, sedangkan si induknya juga mengisi madunya, ya otomatis dia sudah nggak bisa naik lagi dan terperangkaplah di dalam itu. Nah itu dia. Jadi solusinya begini, pas pertama kita menaruh botol kaca itu wajib kita kontrol tiap hari ya, tiap hari atau setidaknya tiap sore. Nah seperti inilah dia, seperti anak-anak lebah seperti ini. Nah ini yang baru netas. Nah seperti itu dia, itu yang sering terperangkap di dalam botol. Nah, jadi pas pertama kita taruh itu jangan langsung kita biarkan. Nah, karena itu rata-rata semua botolnya itu belum keluar masuk induk lebahnya itu, jadi masih posisi botolnya itu licin, sehingga anaknya dia nggak bisa naik ke atas, nggak bisa balik keluar lagi, bisa balik keluar ya. Nah jadi kalau sudah begitu kita lihat, kalau kita kontrol tiap sore itu kita lihat langsung kita keluarkan anaknya itu. Nah setelah udah kita keluarkan botolnya itu kita awasan, karena itu menurut pengalaman saya tidak semua botol terjadi seperti itu ya. Tidak semua botol kaca yang kita taruh di dalam topeng itu terjadi seperti hal sedemikian. Nah, hanya beberapa biji saja, itu pun saya heran juga, hanya beberapa biji saja yang terkena seperti itu. Nah solusinya setelah udah kita lihat seperti itu, udah kita nampak, langsung kita pindahkan di tempat lain. Seperti ini tadi, di lokasi ini dia pertamanya, kita pindahkan di lokasi lain, di sini atau di sini. Jangan kita balikkan di tempat semula, karena kalau kita balikkan di tempat semula itu akan kembali lagi terjadi yang seperti hal yang sama. Nah itu dia ya, terjadi hal yang sama. Jadi kita ambil botol yang di posisi yang kita pindahkan itu, kita masukkan di sini, kita masukkan di sini sebagai gantinya. Itu besoknya sudah nggak terperangkap lagi nanti di tempat yang itu, dan di sini pun aman, dia udah nggak mau masuk di sini lagi dia. Nah, itu solusi pertama yang saya tes ya, itu sudah berhasil saya tes. Nah karena di sini kemarin ini seperti botol ini kemarin ini sama yang ini terperangkap juga kemarin. Ini yang dua ini sering terperangkap di sini. Posisinya kemarin di sini, posisinya di dalam ini. Jadi saya angkat dari sini, saya masukkan di sini, botol ini saya masukkan di sini, sehingga sekarang udah nggak ada lagi dan sudah terisi madu di botol ini. Nah itu dia ya teman-teman ya. Nah, sangat mudah ya, sangat mudah sekali solusinya. Nah ini sebetulnya saya mau bagi ilmu ya, membagi ilmu pada teman-teman bagaimana sih cara mengatasinya seperti itu ya. Nah, sama kayak di Fimbriata juga seperti begitu kejadiannya. Banyak teman-teman yang sudah DM saya atau tanya ke WA, kenapa seperti itu, apa masalahnya, dan atau ada perbedaan botolnya. Sebetulnya di perbedaan botol tidak ada ya, perbedaan botol ya, itu sama semua botolnya. Nah, sama semua botolnya, hanya tata caranya seperti itu aja tadi yang kita lakukan. Nah, itu aja. Dan keduanya, cara kedua juga bisa juga, cuman itu agak rumit karena udah pernah saya praktekkan, agak rumit juga. Bisa kita kasih seperti di botol ini, kita kasih lidi, cuman itu lambat. Nah, pekerjaan kita lambat karena itu setelah udah apa, karena dia kan terganggu kalau pakai lidi ini, terganggu karena dia kan wajib nutup ini di atas nantinya. Nah, sementara lidi kan di dalam. Nah, itu terganggu. Sebetulnya itu bisa untuk tata cara naiknya. Nah, naik anaknya itu, karena yang bahaya itu anaknya itu saja yang bahaya. Nah, itulah dia bahayanya untuk pemakaian botol. Tapi setelah udah selesai semua itu, nanti udah nggak ada lagi problem sebetulnya. Itu hanya itu saja. Nah, hanya itu saja. Karena udah saya perhatikan kemarin beberapa minggu saya coba itu, ini hanya di sini saja terjadi, di botol ini, dan keduanya di sini. Ini karena nggak saya kontrol ini. Nah, ada 4 hari ini nggak saya tengok. Nah jadi mungkin setelah ini pun nanti udah saya lagi, saya awaskan ini, saya gantikan dengan botol lain, itu nggak ada lagi, nggak ada kena lagi ya, gitu dia. Nanti pun setelah udah yang udah terisi ini, kalau kita panen besoknya itu udah nggak ada lagi apanya kena dia, karena posisi pinggir botolnya itu sudah ada propolis, jadi sehingga dia nggak ini lagi, nggak licin ya, nggak licin. Nah begitu ya teman-teman ya. Oke. Nah itu dia solusinya untuk mengatasi kejadian seperti ini ya. Memang sangat sayang sih
untung kalau masih segini. Kalau sempat penuh, karena dulu pertama saya membuat inovasi botol ini pernah itu sekitar 3 botol itu dulu di Pimbriata ya, sekitar 3 botol udah sampai setengah itu. Bayangkan itu botol 50 mili berapa ratus biji itu terperangkap di dalam. Nah, jadi setelah itu saya pelajari, nah itulah yang saya bagikan sama teman-teman. Bagaimana sih solusinya untuk mengatasinya ya, sangat mudah sekali ya. Oke, baik teman-teman, seperti itu dulu ya tata cara untuk mengatasi anak lebah itu atau lebah itu terperangkap dalam botol ya. Kalau video ini bermanfaat, silahkan di share ya kepada teman-teman atau di grup bisa ya, silahkan di share supaya banyak teman-teman kita yang mendapatkan ilmu seperti ini juga ya. Jangan hanya teman-teman saja juga yang ini yang sudah mendengar ya, masalahnya di share jadi supaya tahu juga kawan peternak lainnya yang ingin mau berinovasi seperti ini. Oke, semoga bermanfaat ya.